Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, materinya yaitu tentang luas permukaan dan volume bangun ruang, khususnya bangun, tabung, dan kerucut. Untuk yang pertama yaitu tabung. Bangun tabung seperti ini ya. Saya yakin kalian sudah tidak asing dengan bangun tabung seperti ini. Contoh di dunia nyata, misalnya kaleng, tong, seperti itu yang berbentuk tabung. Terus unsur-unsur tabung itu memiliki jari-jari. Kalau tengah-tengah ini berarti dinamakan jari-jari. Kalau utuh penuh nanti dinamakan diameter. Alas dan tutupnya ini kalau dibuka sebenarnya berbentuk lingkaran. Ini alasnya lingkaran, tutupnya juga lingkaran. Terus yang bagian berbentuk persegi panjang ini hasil dibuka dari lengkungan tabung ini. Kalau dibuka hasilnya berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang ini dinamakan selimut tabung. Nah, selimut tabung. Yang bawah dinamakan alas, yang atas dinamakan atas. Kalau dari gambar ini tadi saya pecah sehingga diperoleh alasnya berbentuk lingkaran, atas juga berbentuk lingkaran. Bidang yang berdiri, sisi yang berdiri ketika dibuka berbentuk persegi panjang. Persegi panjang dengan ukuran lebarnya adalah sama dengan tinggi tabung. Dan terus panjangnya berapa, Pak? Panjangnya persegi panjang ini. Coba kalau persegi panjang ini tadi kita bekuk lagi seperti tabung ini tadi, maka panjangnya akan sama dengan panjangnya garis lengkung ini ya. Nah, panjangnya garis lengkung ini dinamakan keliling lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan 2 dikali pi dikali r. Jadi panjangnya selimut tabung ini tadi adalah 2πr. Apa Pak pi itu? Ingat pelajaran kemarin semester 1 kemarin. Pi terdiri dari 2 jenis atau 2 nilai. Pi yang pertama adalah 3,14 digunakan untuk jari-jari selain kelipatan 7. Pi yang kedua yaitu 22/7. 22/7 digunakan ketika jari-jarinya merupakan bilangan kelipatan 7. Sama seperti pada luas dan keliling lingkaran kemarin. Berarti kembali ke sini, luas alas dan atapnya sama. Berarti berbentuk lingkaran, sehingga luas lingkaran sama dengan pi dikali r kuadrat. Luas selimutnya berbentuk persegi panjang. Luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya ini tadi 2πr dikali lebarnya T. Sehingga luas selimut tabung adalah 2πrt. Artinya seperti ini dikali ya. 2 dikali pi dikali r dikali t. Sama saja. Atau cukup ditulis 2πrt. Ini dibaca 2 dikali pi dikali r dikali t, di mana r adalah jari-jari tabung dan t adalah tinggi tabung. Sehingga kalau dijumlah
luas seluruh permukaan tabung bagaimana, Sah? Luas permukaan. Luas permukaan diperoleh dari penjumlahan semua permukaan tabung ini tadi. Alas, tutup, dan selimutnya. Alas dan tutupnya bentuknya sama-sama berbentuk lingkaran dan luasnya adalah pi r kuadrat. Karena ada 2 maka dikalikan 2 dikalikan pi dikalikan r kuadrat ditambah luas selimut. Luas selimutnya tadi ketemu 2 pi r 2 pi r t. Perhatikan antara kedua ruas ini. Apakah ada bilangan yang sama? Ini r kuadrat, kalau saya pisah seperti ini ya. 2 dikali pi dikali r dikali r. Yang satunya 2 dikali pi dikali r dikali t. Nah, dari kedua ruas ini apakah ada yang sama, Sah? Coba kalian perhatikan. Nanti yang sama kita letakkan di luar kurungan. Yaitu yang sama adalah yang ini 2 pi r. Yang belakang juga ada 2 pi r. Sehingga nanti diperoleh luas permukaan sama dengan 2 pi r dikali yang tersisa adalah r, yang depan tadi r, yang belakang yang tersisa t. Di sini tambah, maka di sini juga ikut tambah. 2 pi r ditambah t. Di sini artinya dikali 2 pi r dikali r ditambah t. Nah, ini diperoleh luas permukaan tabung. Kalian buka LKS kalian halaman 20 ya. Di situ ada contoh. Diketahui sebuah tabung jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 10 cm. Tentukan luas selimut tabung dan luas permukaan tabung tersebut. Nah, dari soal itu tadi saya buat kesimpulan. Yang diketahui jari-jarinya 7 dan tingginya 10. Pertanyaannya, luas selimut tabung dan luas permukaan tabung. Luas selimut tadi, saya singkat luas selimut gini ya, sama dengan 2 pi r t. Kita masukkan nilainya. Sebelum kita masukkan nilainya, kita tentukan dulu pi-nya berapa. Perhatikan jari-jarinya berapa. Angka 7. Angka 7 apakah merupakan bilangan kelipatan 7? Kelipatan 7 apa bukan, Sah? Ya, kalau bilangan kelipatan 7, maka pi-nya menggunakan yang 22/7. Jadi 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya tadi 7 dikali tingginya 10 sama dengan, nah ini bisa kita coret 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1, sehingga tinggal angka 2 dikali 22 44 dikalikan 10 sama dengan 440 cm persegi. Kita lanjut yang kedua, yaitu luas permukaan tabung. Luas permukaan sama dengan 2 pi r dikali dalam kurung r ditambah t sama dengan pi-nya tadi adalah 22/7. Kita masukkan nilainya 2 dikali 22/7 dikali R-nya 7 dikali dalam kurung R-nya 7
ditambah tingginya 10 sama dengan 7 dengan 7 bisa kita coret. Yang depan 2 dikali 22 44 dikali yang di dalam kurung 7 ditambah 10 17. 44 dikali 17 sama dengan 748 cm persegi. Nah, itu tadi contoh mencari luas selimut tabung dan luas permukaan tabung. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu volume tabung. Volume tabung. Volume tabung termasuk keluarga prisma ya. Terus volume prisma itu secara umum diperoleh dari luas alas dikali tinggi. Kenapa tabung dikatakan prisma? Karena alas dan tutupnya bentuknya sama, sehingga tabung masuk dalam kategori prisma. Terus untuk mencari volume prisma secara umum ditentukan seperti ini: luas alas dikali tinggi. Kita masuk ke volume tabung. Luas alas. Alasnya tabung berbentuk lingkaran. Lingkaran luasnya bagaimana cara rumusnya? Pi dikalikan R kuadrat. Ini luas alas tabung yang berbentuk lingkaran. Terus di sini dikali tinggi, maka kita ikuti dikali tinggi, sehingga diperoleh volume tabung sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T atau tinggi. Contohnya kita menggunakan tabung yang tadi saja ya, kan? Tadi diketahui panjang jari-jarinya adalah 7 cm dan tingginya sama dengan 10 cm. Volume tabung sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Kita masukkan nilainya, jari-jarinya 7, berarti Pi-nya 22 per 7. 22 per 7 dikali R-nya 7 dikali 10. 7 pangkat 2 artinya 7 dikali 7 sebanyak 2 kali. Nah, sehingga salah satu angka 7-nya ini bisa kita coret. Tinggal angka 22 dikali 7 dikali 10. 22 dikali 7 sama dengan 154. 154 dikalikan 10. Jadi di belakangnya tinggal nambahi angka 0. 154 tambah 0. Hingga jawabannya adalah 1540 cm kubik. Kita lanjut bangun yang kedua, yaitu bangun kerucut. Kerucut bentuknya seperti ini. Kalau di dunia nyata bentuknya seperti topinya Pak Tani itu, tumpeng. Itu adalah contoh bangun yang berbentuk kerucut. Terus dari kerucut ini tadi, kalau saya buka saja akan menghasilkan gambar seperti ini atau jari-jari seperti ini. Alasnya berbentuk lingkaran dan bagian yang lincip ini akan membentuk juring lingkaran seperti potongan pizza. Terus unsur-unsur kerucut diantaranya memiliki jari-jari. Kalau yang diketahui hanya setengah. Kalau penuh berarti diameter. Terus tinggi kerucut. Terus garis yang miring ini dinamakan garis pelukis. Disimbolkan dengan huruf
S. Sekali lagi, ini bukan angka 5, ini adalah huruf S, yang artinya adalah garis pelukis. Sama seperti tabung tadi, kalau yang lingkaran ini adalah luas alas, kalau yang berbentuk juring ini adalah selimut kerucut. Luas selimut sama dengan Pi dikali R dikali S. Luas alasnya sama dengan Pi dikali R dikali R. Sehingga luas permukaan kerucut sama dengan luas selimut ditambah luas alas sama dengan luas selimutnya. Pi dikali R dikali S ditambah luas alasnya Pi dikali R dikali R. Perhatikan, apakah ada dua hal yang sama antara yang grup depan ini dan grup belakang? Ya, yang sama adalah ini, Pi dikali R. Sehingga Pi dikali R kita letakkan di luar kurungan. Pi dikali R dikali yang di dalam kurung, berarti tinggal berapa yang tersisa, yaitu S ditambah R. Sehingga ketemulah luas permukaan kerucut adalah Pi R dikali dalam kurung S ditambah R. Nah, S tadi apa Kak? S adalah garis pelukis. Garis pelukis itu yang mana? Garis yang miring ini. R adalah jari-jarinya. Contoh, diketahui sebuah kerucut dengan panjang jari-jari 10 cm dan garis pelukisnya panjangnya adalah 20 cm. Disuruh menentukan luas selimut dan luas permukaan kerucut. Yaitu luas selimut sama dengan Pi dikali R dikali S. Kita perhatikan jari-jarinya berapa, Cak? Jari-jarinya 10. Apakah merupakan bilangan kelipatan 7? Bukan. Kalau bukan merupakan bilangan kelipatan 7, maka Pi-nya yang kita gunakan adalah 3,14 dikali R-nya 10 dikali S-nya 20 sama dengan, nah, di sini kita mempunyai angka 0 sebanyak 2. 0 di angka 10 dan 0 di angka 2. Di angka 20. Sehingga 0-nya ada 2. 0 ada 2 ini bisa kita gunakan untuk menghilangkan tanda koma ini, yaitu mundur sebanyak 2 langkah. 1, 2. Sehingga komanya hilang. 0 sudah kita gunakan, berarti tinggal angka 314 dikali 1 dikali 2. 314 dikali 1 tetap 314 dikalikan 2 sama dengan 628. Kalau dihitung luas permukaannya, luas permukaan sama dengan Pi dikali R dikali S ditambah R. Kita masukkan nilainya. Pi-nya tadi adalah 3,14 dikali R-nya 10 dikali S-nya adalah 20 ditambah jari-jarinya 10 sama dengan 3,14 dikali 10, sehingga nolnya mundur 1 langkah menjadi 31,4 dikali yang di dalam kurung 20 ditambah 10, hasilnya 30. Dikalikan 30, di sini ada 01, bisa untuk menghilangkan tanda koma ini, mundur 1.
Sehingga angkanya tersisa 314 dikali 3 sama dengan 942 cm persegi. Tadi juga cm persegi. Ini adalah luas selimut. Yang luas selimut tadi yang berbentuk lancip ini yang seperti pizza. Kalau luas permukaan berarti luas selimut ditambah luas alas. Berikutnya yaitu tentang volume. Volume sama dengan, perhatikan, kerucut termasuk keluarganya siapa saja? Prisma atau limas. Perhatikan bentuk kerucutnya. Atasnya lincip, berarti masuk keluarganya limas. Terus untuk volume limas ya, volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi sama dengan, nah, jadi yang membedakan antara limas dengan prisma tadi di sini. Untuk volume limas, entah itu limas segitiga maupun limas segi 4, nanti dikalikan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Karena yang tadi kerucut alasnya berbentuk lingkaran, berarti 1/3 dikali luas lingkaran adalah pi r kuadrat dikali t. Sehingga ketemu volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dikali t. Contoh untuk volume kerucut, diketahui sebuah kerucut dengan panjang jari-jari 5 cm dan tingginya sama dengan 9 cm. Disuruh menentukan volume. P sama dengan 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dikali tinggi sama dengan 1/3 dikali pi-nya berapa Pak? Coba kita perhatikan jari-jarinya. Jari-jarinya yaitu angka 5. Angka 5 apakah merupakan bilangan kelipatan 7? Bukan. Kalau bukan kelipatan 7, maka pi-nya menggunakan yang 3,14 dikali jari-jarinya 5 kuadrat dikali tingginya 9 sama dengan, di sini angka 3 ini bisa kita coret dengan 9. 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3. 5 kuadrat yaitu 5 dikali 5 25. 3,14 dikali 25 dikali tingginya tadi 3. 314 dikali 25 berapa Pak? 78,5 dikali 3 sama dengan 235,5 cm kubik. Demikian tadi sedikit penjelasan dari saya. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.